Stand up comedy itu kebanyakan ini ya, bermula dari keresahan. Nah, setelah saya dikasih tahu sama panitia bakal ada dari Pemda, dari pemerintahan untuk datang ke sini, saya tuh kayak ada rasa, wah saya ini harus mengungkapkan keresahan saya nih sebagai orang Jepara gitu. Biar didengar, saya kan ada kesempatan buat didengar ini. Cuman jujur saya malah bingung gitu. Ini apa yang mau saya sampaikan? Soalnya saya nggak ada rasa-rasa banget. Sampai akhirnya saya main-main ke grup Facebook Infoloker Jepara. Tahu dong? Tahu ya? Tahu ya grup Infoloker Jepara. Wah, itu grup kayaknya harus ganti nama Info Keributan Jepara ya. Itu di sana semuanya ada men. Orang berantem ada, orang jualan, nyari orang, nyari celana, sumpah ini nyari celana. Saya pernah lihat postingan, golek katok, tawani katok gen. Harga cocok langsung angkut, tak cek profilnya ya cerak katoan, pantas golek katok. Tapi ada satu postingan yang menarik buat saya, yang posting namanya Rian Deoters. Wah, Rian Deoters. Jadi ceritanya dia marah-marah nih, postingan tuh marah-marah karena dia habis COD. Marah-marah, COD charger handphone. Waktu ketemu, dicek itu normal semua, hidup. Sampai rumah, mati. Charger mati, kabel pedot. Dase konslet. Ceritanya marah-marah dia. Tapi yang lucu apa? Kolom komentarnya sudah pasti. Kolom komentar orang Jepara kalau komentar sadis-sadis gitu ya. Kasihan lah pakai Rian Deoters. Kabarnya sampai sekarang Rian Deoters baterainya masih lowbat loh. Chargernya ra iso. Gak sakit. Coba tangan dong buat orang-orang Rian Deoters. Harusnya kayak gitu Pak itu. Hal-hal seperti itu pemerintah harus lebih peka gitu. Kasihan Rian Deoters harus ditangani. Yuk bisa yuk. Ya kenalan dulu, nama saya Gautama, saya sudah menikah, sudah punya anak. Anak saya umur setahun perempuan. Anak saya itu lagi seneng-senengnya niru apa yang dia lihat. Anak saya itu setiap hari main sama ponakan. Saya ada ponakan umur 3 tahun cowok. Apa aja yang dilakuin sama ponakan saya itu dilakuin juga sama anak saya. Yang terakhir anak saya kalau jalan tangannya ke belakang. Anak saya Naruto. Anakku ninja guys. Jadi kalau dia minta sesuatu, saya kasih tangan langsung ke belakang lari. Shinobi anakku. Pernah sekali juga dia niru kakaknya. Malam-malam tiba-tiba suaranya serak. Weh kenapa nih? Saya pukul-pukul punggungnya, duk sampai nangis. Ternyata dia jadi T-Rex. Anakku dinosaurus. Tepuk tangan dulu dong, saya lupa loh. Oh iya, yang paling parah anak saya. Dia tiru-tiru kakaknya. Istri saya, mamanya dia dipanggil Mbak. Pernah gitu suatu hari, rumah sepi. Saya dengar kayak ada orang kayak bertamu gitu, Mbak. Saya cari nggak ada. Ternyata di kamar anak saya manggil-manggil ibunya, Mbak Mimi. Dikira tuh nutrisari dari Mbak Mimi. Mamamu kayak Mbak. Anak saya tuh random banget. Punya anak tuh kayak setiap hari dapat kejutan gitu. Apalagi lagi berkembangnya gini. Tepuk tangan dulu dong. Wah lupa lagi saya. Saya sejak punya anak itu jadi ini ya. Jadi sering istighfar. Sering istighfar, serius. Istighfar saya itu udah kayak kata ganti gitu. Jadi misal kayak istighfar kayak astagfirullahaladzim. Itu artinya waduh. Itu biasanya kalau anak saya jatuh atau anak saya ngobok-ngobok akuarium, astagfirullahaladzim. Terus ada lagi, astagfirullahaladzim. Itu artinya, piye to kok iso? Itu biasanya kalau habis buang air besar, saya udah ganti popoknya, dia buang air besar lagi. Astagfirullahaladzim. Kok rasisan mau loh. Yang terakhir,
Astagfirullahalazim. Itu kalau udah dimandiin terus mainan lemah ngono iku. Astagfirullahalazim. Sering-sering istighfar, Pak. Jadi kayak kata ganti gitu saya kalau istighfar. Tepuk tangan lagi dong. Pokoknya agar ganti beat tepuk tangan we lah. Saya juga sejak menikah itu sering disalahkan ya. Sering disalahkan atas kesalahan yang tidak saya lakukan. Jadi istri saya itu sering mimpi buruk kalau saya selingkuh. Bangun-bangun saya disalahin, kamu jahat, kamu selingkuh. Sejak pacaran, ya udah saya nikahin, saya buktikan kalau saya serius. Saya kira bakal berhenti, ternyata enggak, lebih parah. Karena istri saya bisa saat itu juga bangunin saya. Waktu dia mimpi buruk. Jadi pernah tengah malam dia bangunin saya. Apa? Kamu jahat, kamu selingkuh. Aku turu. Apa yang jahat dari turu? Mau lebih lucu nggak? Coba bayangin masalah ini dilakukan oleh DPR. Jadi istri DPR bangunin suaminya malam-malam. Pak, tangi Pak. Apa toh? Kamu jahat. Kamu kerja nggak bener. Kerja apa toh? Aku turu. Pak. Orang anak DPR. Orang anak DPR. Saya tuh agak ngeri-ngeri kayak gini ya. Ini kelasnya aja ya. Saya tuh agak ngeri-ngeri kayak gini. Karena sudah tahu lah banyak sekali yang stand up comedian yang kayak terjerat kasus-kasus kayak gitu ya. Saya kira cuma stand up comedian ya, ternyata anak saya juga. Saya yakin anak saya sampai sekarang belum bisa bicara. Itu karena terbentur undang-undang ITE. Terima kasih Gautama Sidhu Mahesa.